Halo, assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar akhir pekannya? Semoga bisa menikmati akhir pekan dengan baik, nggak ada masalah dengan kesehatan gigi dan mulut. Sahabat sehat, banyak sekali yang menanyakan kepada saya, mungkin karena memang salah satu video saya cukup ini ya, cukup banyak ditonton, yaitu terkait gigi bungsu. Maka ada beberapa pertanyaan yang memang bagaimana komplikasinya dok, resikonya apa, kok ada yang sampai meninggal dicabut di mana itu ya, di Bandung atau di mana itu. Jadi terkait pertanyaan tersebut, maka pada kesempatan ini saya ingin sekali membagikan atau men-sharingkan informasi terkait komplikasi medis yang mungkin bisa terjadi pasca pencabutan gigi belakang, yang dimana pencabutan gigi belakang secara umum tidak menggunakan pencabutan metode biasa, tapi dengan metode buka, artinya di bedah. Tapi semoga penjelasan ini tidak kemudian menjadikan kekhawatiran atau ketakutan berlebih, akhirnya nggak mau melakukan pencabutan karena takut resikonya. Padahal membiarkan gigi dengan posisi yang tidak benar atau gigi bungsu itu kan kita sudah tahu ya. Kemarin di video saya juga saya melihatkan itu gigi yang sudah rusak, gigi depannya akhirnya rusak akibat gigi bungsu ini posisinya miring, pembersihannya nggak bisa maksimal, dan akhirnya gigi depannya rusak. Dan juga banyak sekali yang mengirim pesan kepada saya untuk diresepkan obat, karena mayoritas ratusan, bahkan yang saya dalam beberapa hari itu ratusan pesan masuk minta diresepkan obat akibat giginya sakit ya. Ada yang sakit ringan, ada yang sampai bahkan bengkak. Maka dari itu semoga informasi ini memberikan tambahan kekuatan atau keyakinan untuk segera memutuskan, ya saya mau melakukan pencabutan gigi bungsu. Jadi saya menyebutnya adalah komplikasi medis komplikasi medis odontektomi. Odontektomi sendiri merupakan suatu proses pencabutan gigi ujung, disebutnya, kita biasa menyebutnya odontektomi atau operasi gigi bungsu. Jadi komplikasi ini atau resiko yang memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari bukan karena kesalahan prosedur atau malpraktik, bukan. Tapi karena memang kondisi giginya sendiri. Baik karena mungkin posisinya yang berdekatan dengan area vital, posisinya yang begitu sulit, terus kemudian kondisi pasien sendiri yang mungkin memiliki suatu kelainan, atau pasien sendiri yang memang memiliki keterbatasan terhadap membuka mulutnya misalkan, sehingga proses pencabutan menjadi lebih lama karena kesulitan ya. Kondisi pipi yang tebal dengan banyaknya lemak, mohon maaf, sehingga area operasinya semakin kecil. Nah ini kan semua mengakibatkan resiko-resiko itu menjadi muncul. Tapi tenang saja bahwa resiko-resiko atau komplikasi medis itu persentasenya tidaklah besar, hanya 2-30%. Jadi kalau kita bicara 2%, misalkan dari 100 kasus hanya ada 2 kasus yang mungkin mengalami ini. Tapi saya sendiri selama 13 tahun belum pernah gitu ya mengalami hal seperti ini gitu, selama saya berpraktek. Tapi dalam dunia kesehatan atau perawatan kesehatan, resiko terburuk itu wajib wajib disampaikan kepada pasien. Ya, yang pertama terjadinya perdarahan. Jadi perdarahan di sini mungkin bisa terjadi pada kasus-kasus di mana gigi itu misalkan berdekatan dengan pembuluh darah yang cukup besar. Nah, apabila ini dilakukan pencabutan, bisa jadi pada prosedur pencabutannya maupun kondisi akarnya ketika dicabut melukai pembuluh darah sehingga terjadi luka. Perdarahan ini bisa dari ringan sampai berat. Kalau ringan itu ya perdarahan wajar ya, setelah dicabut kan terjadi perlukaan, biasanya perdarahan, tapi pada kondisi ini cepat sekali berhenti. Pada kasus yang besar sehingga terjadi perdarahan pada pembuluh darah besar, nah itu memang perlu ditangani secara khusus ya. Jadi pada kasus-kasus yang memang sulit, sebaiknya ditanganin oleh, sulit itu posisi terbenam di dalam gitu, sebaiknya ditanganin oleh
dokter yang kompeten, yaitu spesialis bedah mulut. Tapi kalau kasusnya yang lebih ringan, rada di permukaan meskipun tidur miring tapi nggak terlalu ke dalam mendekati area yang vital, maka itu bisa dilakukan oleh dokter gigi umum yang memang sudah memiliki pengalaman pencabutan. Yang kedua, terjadinya bengkak. Nah, bengkak di sini sebenarnya, bengkak itu kan salah satu tanda dari radang. Radang sendiri merupakan suatu proses fisiologis, ya. Jadi proses normal ketika terjadi injury atau terjadi perlukaan atau trauma gitu ya. Injury itu apa sih di Indonesia kan, itu terjadi ya luka, masalah gitulah bahasa mudahnya. Jadi tubuh kan harus melakukan penyembuhan. Penyembuhan itu salah satu mekanisme, memang pasti terjadi keradangan. Nah, hanya saja pembengkakan mana yang memang harus menjadi perhatian, yaitu pembengkakan yang sudah benar-benar mengganggu. Misalkan sampai nggak bisa membuka mulut, terus kemudian bengkaknya sudah cukup besar. Nah, ini perlu kan memang selalu komunikasi dengan dokter ya. Jadi ini mungkin bisa terjadi. Kalau hanya pembengkakan ringan ya, tampak visual hanya mungkin 10%-an misalkan ya, dari sini nambah sedikit gitu, itu masih dikatakan normal saja, nggak perlu khawatir karena itu tubuh sedang melakukan perbaikan. Nah, seperti itu. Obat biasanya juga kalau habis cabut pasti dokter gigi akan memberikan anti radang. Nah, anti radangnya ini disesuaikan. Saya sendiri kalau misalkan tadi sulit rada lama, biasanya anti radangnya rada dibesarkan sedikit gitu, supaya tidak menimbulkan efek yang berlebihan. Tapi kalau tadi rasanya proses odontektominya cukup berjalan lancar, kondisinya juga kondisi giginya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu menyulitkan, maka ya anti radang yang biasa saja. Terus kemudian adanya nyeri yang menetap. Jadi nyeri yang menetap itu nyeri yang bertahan sampai berhari-hari, bisa sampai 1 minggu gitu ya. Bisa jadi karena misalkan setelah dilakukan kan kadang tidak semua proses odontektomi itu harus dijahit sampai nutup semuanya. Pada kasus yang terbuka sebagian, biasanya nggak bisa ditutup. Nah, kadang-kadang atau sudah dilakukan penjahitan tapi penjahitannya lepas, benangnya lepas. Nah, di bagian dalam itu tidak terisi darah dengan sempurna sehingga tulangnya terbuka dan terjadilah radang pada tulang yang disebut osteitis fibrinolitik. Jadi tidak terjadi penutupan area luka itu oleh darah. Sehingga di sini nyeri terus-menerus, biasa sampai 2 mingguan gitu. Ya harus konsumsi obat gitu, misalkan obat pereda nyeri, tapi nggak apa-apa, ini memang bisa terjadi demikian. Nah, penting juga dilakukan irigasi pembersihan supaya area tersebut terbebas dari akumulasi makanan. Terus trismus tadi ini hubungannya dengan bengkak ya. Trismus itu nggak bisa buka mulut, jadi bengkaknya besar, bukanya tuh terbatas gitu, akibat otot-otot yang membuka mulut itu tertekan oleh adanya massa dari radang. Kayak gitu, makanya nggak bisa buka mulut. Biasanya dokter akan memberikan obat-obat pelemas otot atau muscle relaksan untuk mengatasi trismusnya. Tapi kalau sedikit-sedikit aja misalkan buka rada kemeng gitu, itu wajar ya. Yang terakhir adalah parestesi. Ini yang paling penting sebenarnya, karena jangkanya bisa sangat panjang. Parestesi itu suatu keadaan di mana bibir merasa tebal, baal, seperti terbius, tapi waktunya bisa lama, 3-6 bulan atau bahkan ada yang beberapa tahun, tergantung tingkat keseriusan cedera yang dialami oleh saraf gigi yang bagian bawah. Jadi kita memiliki saraf gigi bagian bawah, alveolaris inferior, atau saraf gigi mandibula yang keluarnya di sini. Keluar di sini ke saluran namanya saluran mentale dan mensarafi bibir kita separuh. Kalau itu kena, maka bibirnya terasa tebal. Lah dok, kalau kayak gitu gimana akhirnya? Pasti dokter gigi akan menjelaskan semua di awal resiko. Resiko ini sebenarnya harus dijelaskan di awal. Loh dok, kalau sudah seperti itu gimana? Pilihannya hanya ada 2, diterima atau sakit terus menerus. Menurut saya memang harus diterima. Kadang-kadang memang sih, apakah itu pasti? Tidak. Saya sering menemukan kondisi yang dalam ketika diambil, alhamdulillah tidak, qadarullah tidak. Jadi hal seperti ini kadang-kadang memang harus diterima oleh pasien sebagai resiko medis atau komplikasi medis yang tidak bisa dihindari. Tapi ya kita dengan kondisi yang tidak baik ini harus memilihkan mana yang lebih baik daripada kondisi yang tidak baik ini.
Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan. Jangan sampai takut, segera lakukan pencabutan. Kalau nggak ada biaya, gunakan BPJS supaya efeknya atau akibatnya tidak terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.